Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan mari kita mulai pembelajaran IPS kelas 4 tema 3 subtema 3 tentang pemanfaatan hasil sumber daya alam. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, adapun tujuan pembelajaran IPS kali ini yaitu agar kalian dapat melestarikan sumber daya alam yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini merupakan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, khususnya kepada bangsa Indonesia yang penuh dengan sumber daya alam, yang kaya dengan sumber daya alam. Dan kita sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita harus melestarikan sumber daya alam yang Allah siapkan untuk kita. Dan tentunya semuanya kembali kepada kita. Jadi sumber daya alam itu sehingga dapat dimanfaatkan oleh kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, anak-anakku, sumber daya alam itu ada dua. Ada sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya alam abiotik seperti sinar matahari dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menjemur pakaian dan juga sebagai alat alternatif atau bahan alternatif untuk tenaga listrik, dan juga digunakan atau dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan sendiri atau dikenal dengan fotosintesis, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian sumber daya alam abiotik kedua yaitu berupa udara, dan udara ini nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh kita manusia, yaitu untuk menghirup udara atau bernafas, seperti juga hewan untuk bernafas. Dan bagi tumbuhan, udara ini bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Sumber daya alam abiotik ketiga yaitu berupa air. Nah, air ini juga banyak dimanfaatkan oleh manusia, yaitu untuk minum, untuk cuci pakaian atau untuk mandi. Dan air ini juga bisa digunakan oleh manusia untuk mengairi sawah, mengairi tanaman. Dan bagi tumbuhan, air juga merupakan salah satu kebutuhan untuk fotosintesis. Kemudian bagi hewan juga untuk mandi, untuk minum, dan air juga merupakan sumber kehidupan bagi binatang yang bernama ikan, udang, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya sumber daya alam abiotik keempat yaitu berupa tanah. Nah, tanah ini dapat digunakan oleh manusia yaitu sebagai tempat untuk menanam tanaman. Kemudian tanah juga digunakan oleh manusia untuk membuat rumah ya. Kemudian oleh pengrajin dibuat genteng berupa batu bata, dan juga dimanfaatkan sebagai pot bunga, dan banyak lagi fungsi tanah yang lain. Kemudian anak-anakku, sumber daya alam abiotik yang kelima yaitu juga berupa hasil tambang. Hasil tambang yang Pak Guru sampaikan di sini yaitu minyak bumi, dapat dimanfaatkan bahan bakar. Kemudian ini juga batu bara dapat dimanfaatkan untuk juga sebagai bahan bakar. Kemudian ada emas. Nah, emas ini banyak digunakan sebagai perhiasan. Kemudian bahan tambang, hasil tambang berupa juga belerang. Nah, belerang ini juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat-obatan. Ini termasuk abiotik bahan tambang. Jadi sumber daya alam abiotik itu sumber daya alam yaitu dari benda mati
seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan bahan tambang. Ini termasuk abiotik. Kemudian selanjutnya sumber daya alam biotik, yaitu sumber daya alam berasal dari makhluk hidup yang terdapat di laut seperti ikan. Nah, ikan ini ada yang digunakan sebagai perhiasan atau hiasan di rumah, akuarium, ikan hias. Ada juga ikan untuk konsumsi dimakan setiap hari. Kemudian juga rumput laut. Kemudian rumput laut ini bisa digunakan bahan atau dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan dasar membuat kosmetik, obat-obatan, dan juga bisa digunakan oleh manusia sebagai makanan seperti es campur rumput laut yang sering kalian lihat di restoran. Kemudian selanjutnya hasil laut juga seperti mutiara. Nah, mutiara ini banyak dapat di laut dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu sebagai perhiasan kalung, anting, cincin, atau gelang, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian di laut juga dihasilkan yaitu berupa terumbu karang. Nah, terumbu karang ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat rekreasi, ya, cuci mata. Kemudian anak-anakku, berikutnya juga sumber daya alam yang dihasilkan dari peternakan. Misalnya peternakan ayam bisa diambil, dimanfaatkan dagingnya, ada juga dimanfaatkan bulunya, ya, digunakan untuk pengucing, kemudian hiasan, keterampilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga hasil ternak berupa kambing. Nah, kambing ini banyak dimanfaatkan oleh manusia, yaitu digunakan sebagai masakan atau bahan makanan. Bisa dibuat gulai kambing. Nah, ada juga bisa dibuat makanan berupa sate kambing, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya anak-anakku, ternak berupa sapi. Biasanya sapi banyak dimanfaatkan dagingnya, itu bahan makanan. Nah, Pak Guru juga akan memberitahukan bahwa sapi yang dimanfaatkan berupa kulitnya. Nah, bisa digunakan sebagai bahan membuat sandal. Kemudian kulit sapi juga bisa digunakan untuk buat tas, dompet, atau jaket kulit. Dan selanjutnya anak-anakku, kulit juga bisa digunakan bahan makanan. Nah, ini kulit sapi bisa dibuat makanan berupa kerupuk ramba. Kemudian ada juga sering di tempat restoran ada namanya cecek. Nah, ini ada makanan cecek yang terbuat dari kulit sapi. Nah, kalau ingin tahu, ayo datang sama Pak Guru ke restoran. Selanjutnya Pak Guru sampaikan sumber daya alam, hasil sumber daya alam yang dihasilkan di hutan. Biasanya yang banyak adalah kayu yang terkenal di hutan itu dominasi oleh kayu jati. Nah, kayu jati ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat sebagai bahan mebel seperti membuat pintu rumah. Kemudian digunakan untuk bahan mebel yang biasanya kita duduki, yaitu seperti kursi, lemari, bangku sekolah, tempat tidur, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu hasil hutan atau juga bisa dihasilkan dari perkebunan, yaitu mancelin atau rotan. Nah, ini juga digunakan untuk bahan mebel seperti kursi, ingke, kemudian juga membuat tas, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya hasil perkebunan juga berupa madu. Nah, madu ini dimanfaatkan oleh manusia, yaitu digunakan sebagai obat-obatan, obat kesehatan. Ya, seperti yang banyak di apotek-apotek ini ada madu amandel, ya, berarti madu ini digunakan sebagai obat menyembuhkan amandel.
Selanjutnya yaitu hasil perkebunan berupa coklat. Nah ini anak-anakku, tumbuhan coklat ya seperti ini. Ini buah coklat. Nah ini diambil bijinya untuk digunakan sebagai bahan makanan. Ya ring ya silver coin. Ya ini merupakan hasil dimanfaatkan dari coklat. Nah kemudian ada juga digunakan untuk bahan minuman, coklat berupa minuman. Ada juga dibuat makanan berupa coklat beng-beng. Nah, selanjutnya hasil berupa perkebunan yaitu kopi. Nah, sudah tidak asing lagi bahwa kopi untuk minuman supaya seger-seger ya. Kamu kalau pagi-pagi pengen seger, buatin kopi dulu. Minuman kopi. Hasil perkebunan berikutnya yaitu berupa cengkeh. Nah, cengkeh ini dapat banyak digunakan manfaat oleh manusia, utamanya yaitu sebagai obat-obatan. Nah, Pak Guru perlihatkan ini salah satu obat-obatan yang terbuat dari cengkeh, yaitu minyak cengkeh. Selanjutnya hasil kebun atau hasil di hutan bisa juga ini berupa karet. Nah, karet ini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk buat ban sepeda nih, ban mobil. Kemudian karet yang dibuat di celana itu terbuat dari karet ya. Dan hasil perkebunan juga berupa kelapa sawit, bukan kepala sawit ya anak-anak ya, kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini banyak dimanfaatkan oleh manusia yaitu sebagai margarin. Tahu kamu margarin? Mentega, atau juga bisa digunakan oleh kita sebagai minyak goreng. Selanjutnya hasil berupa pertanian yaitu jagung. Nah, jagung ini dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan yang kita konsumsi setiap hari. Ada juga padi. Nah, padi ini bisa dimanfaatkan sebagai makanan, sumber bahan makanan itu untuk masak nasi. Nah, anak-anakku, ini hasil pertanian juga berupa kedelai. Kedelai ini bisa digunakan sebagai bahan utama kecap. Nah, ada juga digunakan sebagai bahan tempe. Nah, jadi tempe itu yang difermentasi itu kok tempe? Kedelai yang difermentasi akan jadi tempe. Selanjutnya anak-anakku, ini juga hasil pertanian seperti kacang tanah. Nah, kacang tanah ini juga digunakan sebagai konsumsi. Kemudian bisa digunakan sebagai bumbu. Kacang bumbu ini banyak digunakan sebagai bumbu sate. Ya, bumbu sate itu terbuat dari kacang. Dan selanjutnya ini juga ada kacang hijau. Kacang hijau ini mengandung vitamin B dan banyak dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita, yaitu sebagai bubur kacang hijau. Nah, ini untuk kesehatan. Nah, anak-anakku, inilah beberapa sumber daya alam biotik yang dapat dimanfaatkan oleh kita. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kita sebagai manusia yang baik, sebagai khalifah di muka bumi, maka lestarikan sumber daya alam yang Allah anugerahkan kepada kita, dan sehingga kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran IPS tema 3 subtema 3 tentang pemanfaatan sumber daya alam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kerjakan anak-anakku LKS-nya halaman 90, jawabannya saja di buku tulis.